Halo, apa kabar? Kita lanjutkan lagi ngobrol bersama dengan Bung Rocky Gir. Mumpung lagi nggak manjat tebing, manjat gunung, atau manjat-manjat yang lain. Yang jelas Bung Rocky nggak manjat sosial gitu ya. Oke, Bung Rocky ya, kita obrolin kelihatannya hubungan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati betul-betul selesai. Tapi bahkan dengan Pak Prabowo juga kelihatannya selesai ya, Bung Rocky. Ya, sebetulnya dengan cara itu lebih lebih mudah kita untuk menata eh, pelembagaan politik kita. Jadi jelas pelembagaan politik yang akan datang, PDIP akan ada di luar kekuasaan Hmm. sebagai penyeimbang, itu bahasa PDIP yang bagus juga itu. Sehingga Pak Prabowo ya nggak usah bujuk lagi deh. Hmm. Dan mungkin bagi Prabowo juga lebih enak kan. Jadi Hmm. dia langsung tahu bahwa kebijakan kabinet Pak Prabowo nanti akan dikritik dari perspektif PDIP yang pro rakyat, kira-kira Hmm. begitu. Ya. Kan pasti PDIP kalau penyeimbang dia tahu bahwa Pak Prabowo juga kendati eh, ada kesamaan di dalam misi-misi nasionalisme, tetapi faktual kabinet Prabowo juga akan banyak dikuasai oleh kalangan oligarki. Hmm. Karena selama pemilu kemarin itu kapasitas dan fasilitas oligarki datang pada Prabowo, tidak datang pada PDIP. Hmm. Jadi secara paradigmatik udah bagus itu. Ibu Mega nggak perlu dibujuk oleh Pak Prabowo, dan Ibu Hmm. Mega harusnya mulai mempersilahkan Prabowo membayangkan isi kabinetnya supaya PDIP bersiap-siap untuk membayang-bayangi Hmm. isi kabinet Pak Prabowo. Jadi Hmm. itu juga fair sebetulnya, supaya nggak ada saling kirim sinyal palsu atau sinisme segala macam itu kan. Itu sebetulnya yang kita inginkan. Lepas Oke. dari di belakang mereka masih ada upaya untuk nyari cara supaya masih saling bertemu. Demikian juga dengan Pak Jokowi, itu udah kelihatannya udah nggak ada pintu di mana Jokowi bisa bertemu dengan Ibu Mega. Ya, ya, ya. Soalnya kan selama ini seolah cuma cari sinyal. Oke, akan ketemu. Misalnya nanti, oh Idul Fitri. Idul Fitri nanti, oh setelah keputusan MK. Setelah putusan MK, setelah Rakernas. Setelah Rakernas nanti 17 Agustus. Saya kira lebih baik sekarang sebetulnya seperti itu. Dan Pak Prabowo kan sebenarnya juga kemarin dengan menyatakan menyindir soal partai politik yang mengklaim pemilik sah dari Bung Karno. Itu kan sebenarnya juga sinyal ya bahwa dia tutup. Udah deh, gua lupakan deh soal PDIP. Dan kedua juga, tapi kemudian pesennya yang di luar jangan ganggu-ganggu. Kan itu kan juga simbol, itu kan jelas kita bisa artikan itu pasti ditujukan pada PDIP, apalagi dikaitkan dengan soal Bung Karno kan. Itu terbaca. Jadi Pak Prabowo dengan mengucapkan semacam sindiran bahwa PDIP itu seolah mengklaim Hmm. eh, dimiliki oleh Soekarno aja, oleh kalangan Soekarnois, Hmm. dan akhirnya juga Prabowo menganggap bahwa ya udah itu faktualitasnya begitu, tapi jangan ganggu kami. Kan Hmm. itu menunjukkan ada psikologi yang terganggu pada Pak Prabowo, satu ketidakseimbangan. Karena dulu mungkin Pak Prabowo berharap betul bahwa PDIP dan bersama-sama dengan Ibu Mega dan Prabowo itu membangun bangsa di dalam perjanjian Hmm. batu tulis tuh. Hmm. Tapi sering saya bercanda bahwa iya memang batunya masih ada, tapi tulisannya udah lama kehapus sebetulnya perjanjian itu kan. Ya. Nah, saya kira itu yang memungkinkan kita mulai melihat satu tipe politik baru, di mana ada yang beroposisi, ada yang sebagai penyeimbang, dan penyeimbang itu tentu PDIP akan habis-habisan memanfaatkan ideologi kerakyatan kembali pada wong cilik, dan Pak Prabowo yang akan punya kesulitan untuk mengatur akses hak warga negara pada kemakmuran, karena APBN kita yang terbatas, Ya. karena basis pajak kita yang nggak pernah melebar, karena segala macam tax ratio atau apapun yang akan dipikirkan oleh Pak Prabowo justru akan membebani dia tuh, karena soal hutang segala macam. Nah, Ibu Mega relatif lebih independen karena dia nggak akan ngurusin APBN kan. Jadi Ibu Ya. Mega ada poin sebetulnya bahwa pada akhirnya mungkin dalam pikiran PDIP semangat untuk kembali pada wong cili itu justru akan digebu-gebukan karena APBN tidak mampu lagi untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada wong cili. Kan Hmm. selama ini kan pemborosan kabinet keuangan pemerintah itu kan karena Pak Jokowi ingin pamer semua fasilitas yang sifatnya mercusuar kan. Kereta cepat, IKN, bendungan kiri kanan segala macam. Ya itu juga memboroskan anggaran. Sementara akhirnya diketahui bahwa ya pemborosan itu menyebabkan krisis keuangan negara. Dan artinya semua hal yang masih bisa dibayangkan oleh Pak Prabowo hanya mungkin kalau tambah utang tuh.
Jadi sebetulnya moral standing dan political standing dari PDIP sangat kuat hari ini. Lain Ya. kalau misalnya PDIP beroposisi dalam keadaan APBN diguyur dengan komoditas, diguyur dengan minyak atau segala macam. Ini justru bagus sekali PDIP menjadi penyeimbang di dalam keadaan Pak Prabowo linglung, saya pakai istilah itu dalam tanda petik, untuk mendistribusikan APBN. Ya, penting Anda menyatakan ada tanda petik ya. Nanti karena nanti ada yang sensitif lagi nih. Banyak yang sensitif. Kalau saya ucapin sesuatu dipotong-potong, disambung-sambung tuh buat cari-cari celah tuh. Tapi itu kan bagian dari mereka yang hanya ingin melihat saya di penjara lagi. Padahal yang saya terangkan itu semuanya masuk akal. Ya, oke. Jadi balik lagi ya, kalau ngomongin soal PDIP ya, karena kita juga pernah menyaksikan bagaimana ketika PDIP berada di luar pemerintahnya pada waktu pemerintahannya Pak SBY selama 2 periode ya, Bung Rocky ya. Kan pada era pemerintahan Pak SBY itu sangat bagus. Tentu saja bukan semata karena PDIP yang di luar. Di PDIP-nya bagus, tapi Pak SBY sendiri kan juga orang yang sangat sensitif atau yang peka terhadap berbagai kritik begitu ya. Beda sekali kan dengan Pak Jokowi kan, mau dikritik apapun dia tetap jalan aja kalau dia udah pengen. Dan pada era itu menurut saya salah satu, kalau toh orang banyak waktu itu mengkritik Pak SBY itu eranya katanya waktu itu autopilot gitu, walaupun itu kritik yang salah saya kira karena mode autopilot kan mode yang paling aman gitu. Tapi tetap bagus pada waktu itu situasinya kan. Tapi kalau saya perhatikan, Pak Prabowo sebetulnya orang yang tidak anti kritik tuh. Nah, Karena dia udah lama membangun partai politik yang sifatnya hmm, sudah demokratis. Di hmm, dalam debat-debat ya Prabowo dikritik, dia bisa balas kritik. Tetapi begitu dia memerintah, ada problem lain, yaitu mengefisienkan kebijakan karena ya, tekanan anggaran tuh. Pada saat yang sama, tuntutan dari koalisi, relawan segala macam juga membuat Prabowo pasti tidak cukup sabar untuk mengatasi tekanan ini, karena ini yang akan melinglungkan tadi atau mungkin juga membuat sebanyak orang kecewa karena gejala bahwa Prabowo akan mengendalikan secara lebih berpihak bertumpu pada efisiensi dengan akibat pengendalian opini publik yang ya, ya, populis sekaligus berkritik itu akan dilanjutkan. Itu yang mulai ditakutkan orang bahwa apakah Pak Prabowo akan mengiyakan satu undang-undang yang melarang investigasi, padahal sangat hmm, mungkin justru investigasi itu yang memberi kritik lebih bagus kan. ya, Misalnya PDIP jadi penyeimbang, lalu PDIP mulai melakukan investigasi, hasil investigasinya dibaca oleh pers mempublikasi itu. Apakah dengan proposal perubahan regulasi yang melarang pemberitaan atau uh, model pengungkapan fakta berdasarkan metode investigasi akan dilarang? Itu juga ya, masalah tuh. Masih ada masalah lain di Papua atau ketegangan-ketegangan hmm, yang menyangkut perkelahian penduduk dalam soal tanah. Kan semua ini mesti dijelaskan oleh Pak Prabowo supaya tidak ada gangguan pada dia. Jadi sebetulnya yang disebut gangguan itu justru datang dari dalam kebijakan Prabowo sendiri yang hmm. sangat mungkin tidak bisa terselesaikan karena kekurangan anggaran. Jadi PDIP mungkin nggak akan jadi pengganggu. Dia hanya akan mengucapkan sesuatu yang sudah terjadi di dalam kenyataan. Jadi saya kira kita mesti fair di situ bahwa PDIP tentu akan mengambil sikap kritis. Dan kalau sikap kritis itu dianggap sebagai gangguan, nah itu gagal Ya, Pak Prabowo membayangkan demokrasi. Hanya itu sebetulnya yang kita mau terangkan. Bukan nggak ada ya, soal lain, soal personal yaitu urusan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Tetapi dari segi konsep demokrasi harus diganggu supaya timbul kesadaran untuk memperbaiki. Kan itu ya, yang ya, itu ya. dasarnya. Nah, ini kan kita jadi teringat lagi itu perdebatan itu saya kira pada era Orde Baru ya, Bung Rocky. Pada waktu itu kan atas nama stabilitas nasional kan kemudian Pak Harto itu melakukan berbagai penyederhanaan partai begitu ya. Dan pada Iya, waktu itu nah kan itu. itu argumennya kan untuk supaya ekonomi itu bisa tumbuh kan gitu waktu itu. Yes, betul. Jadi waktu itu trilogi pembangunan, Hmm, stabilitas politik dikendalikan, demo mahasiswa nggak boleh ada, oposisi nggak boleh ada. Bahkan Pak Harto bilang bahwa tidak boleh ada yang lonjong, harus bulat tuh. ya. Kalau ada yang lonjong itu artinya ada yang tidak setuju dengan pemerintah, berarti tidak setuju dengan Pancasila, yang berlebihan. Yang Hmm, kemudian orang kritik sebagai upaya Pak Harto untuk mengendalikan semua aspek ya. politik. Tapi sekarang itu nggak mungkin terjadi itu karena Hmm, keterbukaan informasi itu. ya. Jadi memang setiap pemimpin itu dia akan terjebak atau dia pro pada kerakyatan Mhm. dengan akibat dia mesti state spendingnya mesti banyak,
atau dia pro pada pertumbuhan dengan akibat kecerewetan rakyat mesti dia Yes. kendalikan. Aha. Soalnya di situ aja tuh, itu watak di para pemimpin. Nah, hanya pemimpin yang mau membuka diri terhadap kritik yang mampu untuk deal dengan kenyataan-kenyataan sosiologis semacam itu tuh. Jadi seharusnya, bukan lagi sebaiknya, seharusnya harus diucapkan secara lebih lega oleh Pak Prabowo bahwa Pak Prabowo bukan hendak menegur mereka yang akan cerewet, mereka yang akan mengganggu, tapi justru meminta supaya diganggu secara metodologis, diganggu secara kritik. Kan itu dasarnya demokrasi, dan dengan cara itu Prabowo bisa mengalami semacam pembelajaran bahwa negeri ini memang sudah ada dalam situasi yang demokratis, kendati dibatalkan oleh Pak Jokowi dengan banyak kasus yang menyebabkan indeks demokrasi kita turun. Ya, dan PDI di situ dia punya kapasitas, dia punya kemampuan juga untuk melakukan kritik-kritik yang dalam tanda petik disebut sebagai mengganggu tadi itu. Ya, itu saya kira PDIP tetap punya stok argumentasi. Secara historis, partai itu didirikan untuk membela rakyat kecil, sementara di era Pak Prabowo bisa dibayangkan bahwa hak rakyat kecil itu pasti akan terbatas karena anggaran terbatas tuh. Ada janji makan siang gratis, tapi tentunya Pak Prabowo ngerti bagaimana menghitung makan siang gratis itu yang paling efisien. Ya mungkin ada klaster tertentu, tidak semua akan digratiskan, karena itu artinya dalam 2 minggu bolong APBN kita kan. Sementara kebutuhan yang lain untuk meneruskan permintaan Pak Jokowi supaya IKN dilanjutkan tetap ada di dalam bayangan kecemasan Pak Prabowo. Jadi apa enggak nih, anggaran cukup apa enggak? Jadi tetap Pak Prabowo mulai mengalami tekanan psikologis dia pribadi dalam upaya untuk memenuhi semua janji dia dan semua tuntutan politik dari koalisi, apalagi kalau tuntutan itu datang dari Pak Jokowi. Yes, oke. Selamat datang di dunia oposisi untuk PDIP. Ya, Bung Rocky. Dunia penyeimbang kalau kata PDIP. Oke. Terima kasih.